Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Lucy. Nomor 1, bagaimana perbedaan pilihan kata dalam berkomunikasi terkait dengan perbedaan usia? Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa usia membedakan cara berbicara. Ada perbedaan kata yang digunakan antara kaum yang lebih muda dengan yang lebih tua. Nah, seorang remaja tentu tidak akan berbicara dengan seperti seorang yang berusia 80 tahun. Kaum remaja ketika menyerap bahasa dengan mengembangkan kosakata dan jarak statistiknya. Seorang yang lebih muda atau remaja mengontrolnya secara penuh. Mereka sering memilih kata yang berbeda dari orang dewasa. Misalnya pada saat berbicara dengan bahasa Inggris, remaja menggunakan lebih banyak negatif ganda seperti I don't know nothing about computers daripada pembicara dewasa dengan dalam kelas sosial yang sama. Kemudian kita tahu bahwa ada banyak kosakata yang digunakan remaja dengan bahasa gaulnya. Kadang-kadang tidak dipahami oleh orang dewasa. Nah, kita juga dapat merasakan perbedaan diksi kelompok kanak-kanak dengan diksi remaja ketika mereka berbicara. Sebagai contoh, kita dapat mengamati penutur bahasa Jawa ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Mereka akan memilih ngoko krama-krama madya, krama inggil sesuai dengan uda, usuk atau tingkatan bahasa yang terimplikasi dalam diksinya. Dalam hal ini menyampaikan kritik atau koreksi. Misalnya mereka yang lebih muda memiliki kecenderungan memilih pernyataan seperti meniko kelentu atau artinya itu keliru atau orang ngono yang artinya bukan seperti itu daripada memilih ungkapan wah saja kipun meniko lepat atau wah tampaknya itu salah atau meniko dereng tentu leres yang artinya tentu belum betul. Nah, ungkapan tak langsung lain seperti kulo kinten meniko kirang tepat. Lalu pertanyaan nomor 2, bagaimana perbedaan persepsi, interpretasi, dan ekspektasi dalam komunikasi dengan perbedaan usia? Nah, menurut Mulyana, persepsi itu adalah inti komunikasi. Persepsi ini yang menentukan pemilihan suatu pesan dan mengabaikan pesan lain. Persepsi menyangkut pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan cara menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan. Nah, persepsi remaja terhadap kemampuan komunikasi interpersonal orang tua merupakan penilaian remaja terhadap kemampuan orang tua dalam menyampaikan isi pesan. Persepsi remaja terhadap komunikasi orang tua yang buruk sangat terkait dengan perilaku kenakalan. Sedangkan pada penafsiran atau interpretasi adalah inti dari persepsi yang identik dengan penyandian balik atau decoding dalam proses komunikasi. Saya akan menjawab pertanyaan. Ceritakan ringkasan buku Men Are From Mars, Women Are From Venus. Buku ini sangat populer dan ditulis oleh John Gray. Buku ini berisi banyak sekali saran dan memperbaiki hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui memahami gaya komunikasi dan kebutuhan emosional dari lawan jenis. Seperti yang tersirat oleh judul buku, menegaskan ide bahwa pria dan wanita sangat berbeda seperti makhluk dari planet lain, dan bahkan mempelajari kode etik dari lawan jenis adalah nilai penting bahkan jika individu tidak selalu sesuai dengan perilaku stereotip. Yang pertama itu ada Mr. Fix It and the Home Improvement Committee, di mana pria senang jika kemampuan mereka diakui dan dihargai dan benci jika mereka dihina atau diabaikan. Wanita senang jika perasaan mereka diakui dan dihargai dan benci jika mereka dicemooh atau diabaikan. Pria tidak menilai perasaan begitu tinggi seperti dalam sudut pandang mereka. Mereka dapat begitu bersemangat dan berapi-api, perilaku liar dan tidak stabil. Wanita tidak menilai kemampuan yang tinggi dalam sudut pandang mereka bisa dingin, memihak, perilaku agresif, kompetitif. Nah, pria ingin bekerja sendiri dan melatih kemampuan mereka dengan memecahkan masalah dengan cepat dan sendiri. Kalau wanita ingin bekerja sama dan melatih perasaan mereka melalui komunikasi interaktif dengan satu sama lain. Pria itu menghargai solusi dan melihat bantuan yang
tidak diminta sebagai merusak upaya mereka untuk memecahkan masalah sendiri. Kalau wanita menghargai bantuan, jadi melihat solusi yang tidak diminta sebagai merusak upaya mereka untuk melanjutkan interaksi. Nah, yang kedua itu poin kedua dalam buku ini, men go to their cave and women talk. Ketika dihadapkan dengan masalah sulit, orang menjadi non komunikatif, sehingga mereka dapat bekerja di luar cara terbaik untuk membantu diri, sehingga mereka membantu diri mereka sendiri. Nah, sementara wanita menjadi komunikatif sehingga orang lain dapat mengetahui cara terbaik untuk membantu mereka. Pria ingin menunjukkan kemampuan mereka dengan diperbolehkan untuk memecahkan masalah tanpa campur tangan. Wanita suka menunjukkan perasaan mereka dengan diperbolehkan untuk mengkomunikasikan masalah tanpa gangguan. Ketika pria melakukan komunikasi, mereka ingin to the point dan umumnya hanya ingin mendengarkan jika mereka merasa percakapan memiliki poin penting. Kalau perempuan menikmati pembicaraan untuk kepentingan diri sendiri dan sangat mendengarkan tanpa melihat situasi. Nah, yang ketiga itu how to motivate the opposition sex. Bagaimana memotivasi lawan jenis kita ya. Nah, naluri seorang pria adalah untuk mengurus dirinya sendiri, bahkan jika itu berarti mengorbankan orang lain. Naluri wanita adalah peduli pada orang lain, bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya. Nah, dalam hubungan seorang pria harus belajar bagaimana peduli pada pasangannya daripada mengorbankan kebutuhannya demi diri sendiri. Dan seorang wanita harus belajar bagaimana untuk dipedulikan oleh pasangannya ketimbang mengorbankan kebutuhannya sendiri demi dirinya, sehingga kebutuhan keduanya terpenuhi. Jika mereka berhasil melakukan hal ini, maka keduanya menang. Tidak seperti perilaku naluri pria mereka di mana salah satu menang dari yang lain. Nah, terus speaking different language. Nah, di sini pria berbicara secara harfiah dalam menyampaikan informasi. Wanita menggunakan kosakata artistik, bebas dan dramatis untuk sepenuhnya mengekspresikan perasaan mereka dan dalam berkomunikasi. Nah, sedangkan pria ingin menyortir pikiran mereka sebelum berkomunikasi dan memiliki kecenderungan untuk menjadi jauh dan tidak komunikatif karena mereka mempertimbangkan kebutuhan mereka. Padahal saat ini seorang wanita perlu jaminan bahwa pasangannya masih memperhitungkan dirinya sebagai seorang yang layak dipedulikan. Wanita itu ingin menyortir pikiran mereka dalam proses komunikasi mereka dan memiliki kecenderungan untuk mencurahkan keluhan dan berdoa yang berkaitan keprihatinan mereka. Sedangkan seorang pria perlu diyakinkan bahwa pasangannya masih memperhitungkan dia sebagai orang layak dipedulikan. Jadi keduanya harus mencoba untuk menghindari perasaan pribadi untuk menyalahkan pasangan mereka ketika berhadapan dengan masalah. Nah, yang poin selanjutnya dalam buku itu men are like rubber band. Nah, dimana pria terkadang lari ketika mereka tiba-tiba takut bahwa mereka merasa terancam. Pada saat seperti itu mereka bisa menjadi benar-benar tidak bisa didekati, terus menuntut hak untuk dibiarkan sendiri dan tidak mau mengekspresikan perasaan mereka. Nah, ketika kita ingin masuk momen mereka, menurut buku ini berilah support dengan memberikan sedikit uang, mereka akan segera merasa lebih baik dan kembali seperti biasa lagi. Nah, memang sulit bagi wanita menangani dan menghadapi pria yang tiba-tiba dengan cepat menutup diri dan bangkit kembali ini. Nah, terus wanita itu seperti ombak. Maksudnya itu wanita terkadang tenggelam dalam keputusasaan ketika mereka merasa sudah waktunya untuk membuang emosi dan memiliki
resolusi. Pada saat ini mereka bisa menjadi benar-benar berpikir negatif dalam sudut pandangnya, berdiam diri pada setiap masalah-masalah mereka, termasuk masalah yang lama dan umumnya telah ditangani sebelumnya. Dan jika mereka tidak dapat menemukan masalah sesungguhnya untuk difokuskan, maka mereka tidak dapat menemukan mereka akan menemukan beberapa hal lain masalah secara acak untuk dikhawatirkan. Wanita ini mengabaikan sifat mereka yang biasa, menuntut hak untuk mengekspresikan perasaan mereka dan tidak ingin ditinggalkan sendiri, dan jika didukung dan memungkinkan cukup waktu untuk mengekspresikan melepaskan perasaan negatif mereka akan mulai merasa lebih bahagia lagi dan kembali ke diri mereka sendiri seperti semula. Itu jawaban dari 4. Saya akan melanjutkan ke pertanyaan keempat. Apa yang perlu kita lakukan ketika faktor gender jadi penghalang komunikasi usia seumuran tetapi perempuan memiliki jabatan tinggi di kantor sementara pria menjadi subordinate? Dimana kita tahu di sekitar kita yang menggambarkan betapa rumitnya komunikasi yang terjadi antara pria dan wanita. Konsep komunikasi pria dan wanita seperti saat membayangkan dua orang yang berbeda berbicara namun berasal dari dua negara bahkan dua planet yang berbeda. Nah, bahwa di sini peranan gender pada komunikasi memang tidak dapat sepenuhnya dapat dijadikan alasan perbedaan antara gaya komunikasi. Peranan lain juga menggambarkan melalui adanya seksis dan bahasa pria dan wanita dari berbagai aspek. Mengenai perbandingan gaya komunikasi antara dua orang yang berbeda, yaitu budaya maskulin pria dan budaya feminin wanita, tidak menunjukkan bahwa cara komunikasi pria lebih baik daripada cara berkomunikasi wanita atau sebaliknya. Namun perbedaan gaya komunikasi tersebut dapat diamati melalui beberapa kategori tertentu seperti perbedaan saat berbicara, pemilihan topik pembicaraan, cara interupsi, penggunaan kata atau kalimat tanya, menggunakan cerita dan guyonan, dan kategori-kategori yang lain. Nah, yang perlu kita lakukan ketika gender menjadi penghalang komunikasi itu pertama, pria dan wanita memiliki sifat timbal balik yang berbeda. Pria dan wanita perlu menghargai perbedaan-perbedaan, berhenti mengharapkan satu lain untuk bertindak dan merasa dengan cara yang mereka lakukan. Terus yang kedua, dengan penerapan budaya di perusahaan dan membuat peraturan bahwa tidak adanya perbedaan lintas gender. Terus membuat budaya perusahaan untuk menghargai orang lain, wanita, dan memperlakukan semua kalangan dengan sama rata. Terus pihak maskulin pria dan pihak feminin wanita harus saling mempercayai, seperti misalnya pria harus mempercayai bahwa wanita bisa mengambil keputusan yang tepat dengan teliti, walaupun secara stereotipnya perempuan diyakini tidak bisa mengambil keputusan dengan teliti dan bisa tapi perempuan masih bisa mengesampingkan perasaan ketika sedang bekerja atau bersikap profesional. Nah, walaupun pada nyatanya wanita itu terkadang membawa perasaan ketika bekerja, tapi saat bekerja di perusahaan mereka masih bisa profesional. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu contoh bagaimana perbedaan status sosial ekonomi menghambat komunikasi berkonteks bisnis. Yang pertama, perbedaan gaya bahasa. Masyarakat dengan status sosial yang tinggi biasanya memiliki gaya bahasa yang berbeda dengan masyarakat kalangan kelas bawah. Dan yang kedua, berpengaruh terhadap lingkungan pergaulan. Biasanya kelompok masyarakat yang akan bertemu dan berkumpul serta bergaul dengan kelompok yang memiliki status sosial yang sama. Yang ketiga, penggunaan alat komunikasi. Mereka dengan status ekonomi yang baik pasti memiliki alat komunikasi yang harganya di atas masyarakat kelas bawah. Keempat, penggunaan komunikasi. Sebab status sosial yang biasanya menghasilkan kelompok masyarakat yang memiliki intelijensi dan pendidikan tinggi. Yang kelima, cara penyampaian pesan. Biasanya, mereka yang memiliki status ekonomi tinggi akan menyampaikan pesan dengan lugas dan tegas, serta tidak menyukai basa-basi. Yang keenam, pesan yang disampaikan.
Isi obrolan dalam komunikasi dapat menggambarkan bagaimana status sosial seseorang. Sebab antara masyarakat dengan status sosial yang berbeda tentu jenis pesannya akan berbeda pula. Dan yang terakhir, keterbukaan. Dalam kaitannya dengan status sosial, biasanya masyarakat dengan status sosial yang tinggi akan cenderung lebih tertutup dalam berkomunikasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Bu Lucy nomor 6. Mengapa kedekatan, hubungan, dan relasi dapat memangkas birokrasi yang panjang dan kompleks? Birokrasi seringkali dikaitkan dengan prosedur atau peraturan yang berbelit-belit yang memakan waktu yang cukup lama dan panjang. Birokrasi juga merupakan suatu bentuk pengaturan organisasi yang sangat diperlukan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dengan adanya hubungan atau relasi dapat membantu atau lebih mempermudah urusan-urusannya. Karena dalam dunia pekerjaan lebih berorientasi pada kelompok atau pada orang-orang tertentu yang memiliki kedekatan hubungan dan relasi yang dijalin sebelumnya yang notabene harus dilayani lebih dulu atau lebih khusus. Pada dasarnya, jika seseorang atau sekelompok orang mempunyai hubungan atau relasi khusus dengan orang lain, maka urusan orang tersebut akan dipermudah tanpa mengikuti prosedur dan tanpa menunggu waktu yang lama atau memakan waktu yang panjang. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 8, yaitu apa saja perbedaan-perbedaan pilihan kata antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama, laki-laki biasanya berterus terang, perempuan tidak. Jika laki-laki berbicara apa adanya, tanpa bertele-tele, maka perempuan lebih menggunakan puisi atau perumpamaan untuk menjaga hubungan dengan orang lain. Yang kedua, tujuan laki-laki dalam menggunakan bahasa cenderung tentang mendapatkan sesuatu. Perempuan cenderung tentang membuat hubungan dengan orang lain. Laki-laki banyak berbicara tentang fakta, sedangkan perempuan banyak berbicara tentang orang, perasaan, dan hubungan antara manusia. Yang ketiga, masalah komunikasi dan bahasa lebih penting bagi perempuan daripada laki-laki karena perempuan lebih sering berbicara daripada laki-laki. Kemudian perempuan lebih terampil secara verbal dibandingkan dengan laki-laki. Yang terakhir, cara laki-laki menggunakan bahasa bersifat kompetitif serta mencerminkan kepentingan umum dalam memperoleh dan mempertahankan status. Cara penggunaan bahasa perempuan adalah kooperatif, mencerminkan preferensi mereka untuk kesetaraan dan keharmonisan. Terima kasih. Cara mengawali berinisiatif memulai pembicaraan dengan lawan bicara yang baru pertama kali kita kenal dalam pertemuan berkonteks bisnis. Nah, jawabannya yaitu yang pertama, bukalah dengan tema yang umum. Contohnya sebagai karyawan baru di kantor. Nah, bukalah percakapan dengan memperkenalkan diri dan mengasumsikan bahwa semua orang tahu atau ingat siapa diri Anda, walaupun sudah dikenalkan sebelumnya. Jelaskan bahwa sebagai karyawan baru, banyak informasi dan latar belakang perusahaan yang belum Anda ketahui. Nah, informasi yang berkaitan dengan perusahaan akan memberikan banyak bahan pembicaraan. Terlebih jika lawan bicara kita adalah karyawan lama. Yang kedua, itu bicarakan tentang hal yang kita ketahui dengan pasti. Cara lain untuk memulai percakapan adalah dengan membicarakan hal yang kita ketahui luar dan dalam, seperti hobi, acara terkini yang tidak kontroversial, serta topik seru seperti olahraga, gadget, atau fashion. Nah, lalu biarkan percakapan berkembang dari situ. Serta jangan lupa untuk menanyakan hal yang disukai lawan bicara kita. Siapa tahu kita berdua memiliki kesamaan hobi, minat, atau hal lainnya. Yang ketiga yaitu memaksimalkan pertanyaan terbuka. Nah, artinya jangan menanyakan pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak. Tanya dengan pertanyaan dimulai dengan kata siapa, apa, di mana, serta kapan. Nah, hal ini akan membuat percakapan mengalir lebih lancar dibandingkan dengan pertanyaan yang bisa dijawab dengan kata iya atau tidak. Contohnya, seperti bagaimana lingkungan kerja di perusahaan ini. Terus, apakah yang diharapkan atasan terhadap karyawannya. Baik, selanjutnya, diam dan dengarkan. Nah, walaupun rasanya sulit untuk memulai percakapan, seringkali saat sudah
berlangsung, secara tidak sadar kita mendominasi pembicaraan. Terlebih lagi jika membicarakan hal yang menarik untuk kita. Nah, beri kesempatan bagi lawan bicara untuk berbicara. Timpali pembicaraan mereka sambil menunjukkan ketertarikan dengan bahasa tubuh, seperti melakukan kontak mata, mengangguk, atau bertanya lebih detail. Dengarkan dan perhatikan bahasa tubuh saat mereka mulai menunjukkan kebosanan. Jika mata lawan bicara kita mulai menerawang, tangan menyangga dagu, bahkan mulai menguap, berilah kesempatan bagi mereka untuk berbicara. Yang kelima, selanjutnya yaitu selalu usahakan untuk memulai percakapan. Terlebih jika kita adalah karyawan baru yang harus banyak mengenal dan bekerja sama dengan rekan kerja. Jangan tunggu hingga mereka menegur kita. Berusaha untuk membuka hubungan dengan siapa saja di tempat kerja, termasuk membina hubungan yang lebih dekat dengan karyawan yang dari divisi lain, atasan, supervisor, atau bahkan manajer. Anggaplah hal ini sebagai usaha untuk memperluas jejaring demi kelancaran kerja kita nanti. Yang selanjutnya ada be personal. Nah, ingat nama karyawan baru kita juga, atau dengan make mental note untuk menghubungkan namanya dengan wajah lawan bicara kita. Nah, dalam setiap kesempatan sebutkan namanya karena secara psikologis orang senang mendengar nama mereka disebut lawan bicara. Kantor atau perusahaan tempat kita bekerja bukan hanya berfungsi sebagai tempat mencari nafkah atau uang semata, akan lebih baik jika kita juga memfungsikannya sebagai tempat untuk memperluas wawasan dan jaringan. Setelah buatlah kantor sebagai tempat berhubungan dengan rekan dan atasan kita. Pekerjaan yang kita lakukan akan terasa lebih menyenangkan jika kita merasa nyaman dengan lingkungan dan orang-orang yang bekerja sama dengan kita. Selanjutnya, mengapa memulai percakapan di nomor 10 ini penting dalam konteks bisnis? Kenapa penting? Karena untuk membentuk kehidupan bersosial yang lebih baik dalam sebuah bisnis, komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pencapaian usaha. Nah, dengan komunikasi yang baik ini, pembisnis bisa melaksanakan pekerjaan yang ia kerjakan dengan lebih baik. Dan juga bisa menghindari terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Serta kita memiliki inisiatif bercakap duluan dengan orang baru yang menunjukkan sikap berani mencoba ini, memberikan sikap ini baik untuk pembisnis, karena ketika orang yang tidak berani untuk memulai, maka dalam bisnisnya ini tidak akan pernah jalan. Serta inisiatif berbicara dengan orang baru akan membuat relasi menjadi lebih luas, dan itu merupakan hal baik untuk pembisnis agar mempunyai inovasi dan kreativitas yang sangat luas. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 7, bagaimana pola pendidikan keluarga dapat mempengaruhi cara-cara kita berkomunikasi. Seperti dalam berkomunikasi antara orang tua dengan anak, dalam keluarga kebanyakan isi pesan yang disampaikan oleh orang tua kepada anak dapat disimpulkan bahwa rata-rata pesan yang disampaikan adalah mengandung isi pesan yang baik. Hal ini dilakukan karena orang tua mengetahui bahwa dengan memberikan pesan yang baik kepada anak-anaknya akan berpengaruh pada pembentukan karakter anak menjadi lebih baik. Keluarga dalam hal ini orang tua selalu atau sering menyampaikan pesan yang mengandung arti kejujuran kepada setiap anak mereka guna mempengaruhi karakter anak menjadi lebih baik dan jujur. Pesan yang disampaikan oleh orang tua atau keluarga dalam membentuk karakter anak selalu memberikan pesan atau nasihat yang di dalamnya adalah instruksi agar jangan berbuat nakal. Selanjutnya, nomor 9, bagaimana perbedaan komunitas mempengaruhi komunikasi? Berikan contoh. Konsep diri para anggota dalam komunitas ini dapat terbentuk dengan adanya komunikasi kelompok yang terjadi dalam komunitas tersebut. Selain itu, dengan adanya rapat minggu atau pengadaan pertemuan setiap minggunya
juga dapat berpengaruh dalam proses pembentukan konsep diri mereka. Dengan komunikasi dengan para anggota dalam kelompok ini, mereka yang pada awalnya memiliki konsep diri yang negatif dapat mengubah diri mereka dan mengembangkan konsep diri mereka ke arah yang positif, dikarenakan mereka sudah lama bergabung dan berperan serta dalam komunikasi yang terjadi dalam komunitas ini. Mereka yang memiliki konsep diri yang negatif dapat dilakukan masih baru dalam komunitas dan belum banyak berperan serta dalam komunikasinya. Contohnya seperti komunitas cosplay Kosura Surabaya. Anggota baru tersebut harus memperkenalkan diri mereka dengan urutan nama, asal dari mana, dalam kurung universitas atau sekolah di mana. Kenapa ingin gabung dengan komunitas ini? Dari siapa mereka tahu komunitas ini? Kebanyakan alasan mereka ingin bergabung dengan komunitas ini karena mereka dikenalkan oleh teman mereka atau tahu dari event-event yang diikuti oleh Kosura. Mereka saling membantu dan memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi. Menyadari bahwa komunikasi kelompok dalam komunitas ini dapat mempengaruhi konsep diri masing-masing anggotanya. Hal ini terlihat setiap kali ada anggota baru yang bergabung dalam komunitas ini akan diterima dengan tangan terbuka oleh anggota lainnya dan menawarkan jika anggota tersebut kesulitan dalam sesuatu hal, maka mereka akan membantu anggota tersebut. Komunikasi kelompok dalam komunitas ini dilakukan dengan cara tatap muka yang dilakukan setiap minggunya dalam rapat mingguannya di Taman Bungkul, serta melalui sosial media seperti Facebook, Kosura. Komunikasi dalam kelompok ini dilakukan dengan arahan ketua dan masing-masing anggota. Jika anggota tersebut memiliki informasi mengenai hal-hal yang mereka butuhkan, setiap jadwal kompetisi, job yang diberikan oleh penyelenggara event, uang kas, dan lain-lain, dalam setiap minggunya, ketua pasti akan menuliskan berita acara dalam buku tulisnya mengenai ringkasan pembahasan dalam pertemuan tersebut. Setelah rapat mingguan, mereka akan berkumpul di warung-warung belakang Taman Bungkul dan meneruskan acara mereka dalam hal lainnya. Pembahasan dalam kelompok ini biasanya tentang masalah yang mereka hadapi dan diskusi tentang kompetisi yang akan diikuti oleh mereka masing-masing.